Misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol, udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga. Itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Bahwa penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan awam ini yang berkualiti di Sabah hendaklah dipercepatkan berikutan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Kalimantan yang dinamakan Nusantara. Jadi sehubung itu saya mengharapkan agar infrastruktur dan kemudahan awam ini dipercepatkan supaya kita setanding ataupun dengan izin on par dengan negara jiran kita. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar 50 triliun. Tapi kan itu infrastrukturnya kan kita harus selesaikan. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur telah dimulai sejak tahun lalu. Namun, pro dan kontra pindahnya Ibu Kota Negara Indonesia ini masih terus bergulir memenuhi setiap ruang di media massa maupun media sosial hingga saat ini. Sejatinya, pemindahan Ibu Kota Indonesia sendiri sudah bukanlah menjadi hal yang baru dalam pemerintahan Republik Indonesia. Sebab sejak awal kemerdekaan, negara Indonesia telah mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota. Dalam penjabarannya, Presiden Jokowi menyebut, pemindahan ibu kota negara atau IKN tak sekedar membangun gedung pemerintah. Namun, pemindahan ibu kota negara akan menjadi bagian dari transformasi struktural Indonesia untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Dengan mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, pemerintah ingin program IKN juga berguna untuk membangun kehidupan sosial yang lebih adil. Ibu kota baru akan mengusung konsep kota hijau, ramah lingkungan, dan menyediakan fasilitas transportasi publik yang lengkap. Skema transportasi di IKN akan mengusung konsep 10-minute city atau kota 10 menit. Nantinya, transportasi di IKN Nusantara bakal jauh berbeda dengan ibu kota saat ini, Jakarta. Di IKN Nusantara, penggunaan transportasi pribadi bakal dikurangi. Selain infrastruktur transportasi, IKN Nusantara juga akan memiliki fasilitas yang super lengkap. Pembangunan berbagai fasilitas masyarakat di Ibu Kota Nusantara pun hingga kini terus berlangsung. Beberapa rumah sakit, sekolah, apartemen dan hotel, serta pusat perbelanjaan mulai dibangun. Ini melengkapi pembangunan kantor pemerintah, mulai istana, kantor kementerian atau lembaga, dan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, dan bendungan. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, rupanya proyek pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan mendapat perhatian khusus dari masyarakat Sabah, Malaysia. Dalam hal ini, masyarakat Sabah mendesak pemerintah federal Malaysia untuk dapat membangun infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas yang setara dengan IKN. Upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum dinilai penting bagi Sabah dan Sarawak untuk meraup limpahan ekonomi yang besar dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Oleh karena itulah pembangunan IKN Nusantara sebisa mungkin harus tetap dilanjutkan. Sebab kalau tidak, ada kemungkinan Indonesia akan semakin tertinggal dari negara tetangga.